Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di Jumat Ceria YPHS Kids Ministry. Adik-adik, kita bersuka cita, kita boleh bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita jauh lebih masuk ke dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, Om Adi ajak kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami hari ini. Mulai dari pagi hingga sore hari ini, kami boleh di dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur bersama-sama, mau mengikuti acara kami, YPHS Kids Ministry, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong untuk kami belajar lagi lewat firman Tuhan ini. Kami boleh percaya diri, kami boleh percaya kepada Engkau, karena Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini lagi. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mulai persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita angkat sebuah pujian untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Lagu yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus menjadi penolong kita. Dan saatnya kita mau masuk
dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang pribadi ya yang luar biasa. Kita mau belajar dari seorang Petrus yang dimana kita mau melihat dari yang biasa menjadi luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, Ku mau menyembahmu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan dan kami mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Setiap hari Tuhan bimbing hidup kami, Tuhan tolong hidup kami, sehingga kami semua hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin dengar cerita. Tuhan Yesus berkati kami semua, supaya kami mendengarkan dengan baik, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa. Kalau adik-adik mendengarkan nama ini, pasti adik-adik langsung mengenalnya. Sebab tokoh ini atau orang ini, dia adalah orang yang sangat terkenal ceritanya di dalam Alkitab oleh karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, kita tidak fokus kepada cerita dia menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kita mau lihat bagaimana perbuatan Tuhan itu ajaib, perbuatan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Dan kita mau lihat bagaimana awalnya dia berasal dari seorang yang biasa saja, dia menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia orang yang biasa-biasa tetapi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Adik-adik, Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang bekerjanya sebagai nelayan. Siapa yang tahu nelayan? Iya, betul. Seorang nelayan adalah pekerjaan yang mencari ikan, bisa di laut, bisa di danau atau di sungai. Itulah pekerjaan Petrus pada waktu awal. Dan ketika dia sedang bekerja mencari ikan sampai malam, sampai pagi gitu ya, tidak menghasilkan apa-apa. Dan tentunya adik-adik, jika kita bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa, tentu sedih, ya kan? Papa mama yang pergi bekerja namun pulang tidak membawa hasil apa-apa juga pasti papa mama juga sedih, ya. Kita pun anak-anak menjadi sedih. Nah, begitu pula juga yang dialami oleh Petrus. Dia pergi mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Di waktu yang sama di pagi hari, Yesus sedang bersama-sama orang banyak pada waktu itu mendengarkan Yesus berkhotbah. Ketika kelihatanlah kapal Petrus sudah dekat, kemudian Yesus naik bersama-sama di atas kapal milik Petrus, dan di situ Petrus disuruh lagi untuk pergi lagi untuk mencari ikan. Wow. Si Petrusnya mikir, aduh Tuhan, aku kan capek. Aku baru pulang mencari ikan semalaman sampai pagi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus, dia menyuruh sekali lagi Petrus untuk pergi mencari ikan. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Petrus dia taat kepada perkataan Tuhan, dan seketika itu juga adik-adik ketika mereka berlayar, mereka mencari ikan lagi dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, luar biasa ya, luar biasa pekerjaan Tuhan. Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak dan di dalam firman Tuhan katakan kapal mereka hampir tenggelam saking banyaknya ikan yang mereka peroleh. Wah, sangat luar biasa, dahsyat sekali ya Tuhan. Di saat itulah adik-adik, Tuhan ingin memakai Petrus untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan katakan, Petrus, kamu mau ikut aku enggak melayani aku? Kata Tuhan. Dan Petrus bilang, jangan aku Tuhan, aku enggak layak, aku orang yang berdosa. Tetapi Tuhan katakan, tidak apa-apa Petrus. Justru kamu akan aku jadikan sebagai penjala manusia. Wah, sangat luar biasa. Dan Petrus akhirnya dia bersedia untuk ikut melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, selama beberapa tahun akhirnya Petrus bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan berkata bahwa waktunya Tuhan di bumi sebentar lagi, dia akan mati dan menderita di bumi. Tetapi Petrus, dia berani membela. Dia adalah orang yang berani menaruh nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk membela Yesus. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Benar seperti apa yang dikatakan Tuhan, bahwa akan 3 kali, sebanyak 3 kali Petrus akan menyangkal Yesus.
Orang yang pertama datang kepada Petrus dan berkata, "Ih, kamu temannya orang itu ya?" Maksud mereka adalah Yesus. Tetapi Petrus menyangkal. Orang yang kedua lagi datang, "Ih, kamu kan temannya orang Nazaret." Tetapi Petrus juga menyangkal yang kedua kali. Sampai kepada orang yang ketiga bertanya juga bahwa, "Petrus, kamu kan orang yang sering bersama-sama dengan Yesus itu?" Dan ketiga kali pula adik-adik, Petrus dia menyangkal Tuhan. Dan ketika itu ayam berkokok 3 kali dan dia ingat bahwa Tuhan pernah berkata bahwa engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Akhirnya adik-adik, Petrus dia berlari bersembunyi dan dia menangis begitu sedihnya oleh karena dia telah menyangkal Yesus. Dia sangat sedih oleh karena sebenarnya dia mengasihi Tuhan, tetapi dia adalah orang yang takut. Dia tidak berani mengakui Yesus di depan orang banyak. Adik-adik, sampailah kepada kematian Tuhan, sampailah kepada kebangkitan Tuhan. Tuhan bertemu kembali dengan Petrus. Dan ketika itu adik-adik, Tuhan bertemu dengan Petrus ketika mereka sedang menjala ikan di tepi danau. Tuhan bertemu dengan mereka dan sarapan bersama-sama dengan murid-murid lainnya di tepi danau. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali loh adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Dan Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan katakan, "Petrus, kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus masih hidup selama 40 hari di bumi. Tetapi kemudian dia naik ke sorga. Tetapi dia berkata kepada murid-murid, "Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu sedih, karena aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menghibur kalian." Ya, jadi kalian tidak perlu takut, itu kata Yesus. Nah, setelah 10 hari kemudian, Roh Kudus tercurah atas semua murid-murid, orang-orang percaya yang berdoa di satu tempat. Roh Kudus itu datang seperti angin yang sangat kencang sekali, yang berbunyi sangat kencang sekali, sehingga orang-orang di sekitar mereka pun menjadi ketakutan. Dan Roh Kudus itu turun ke atas mereka, orang-orang percaya, dan kepada murid-murid itu seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa yang tidak mereka ketahui, yang tidak pernah mereka tahu, ya, tetapi mereka bisa berbicara. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu banyak orang yang kaget, banyak orang yang heran, kok bisa murid-murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Sehingga adik-adik banyak yang berkata begini, jangan-jangan murid-murid Tuhan itu sedang mabuk gitu ya. Murid-murid itu diejek oleh orang yang banyak. Tetapi adik-adik, lihatlah apa yang terjadi. Petrus, orang yang dulunya seorang yang penakut, tetapi dia sekarang berubah menjadi seorang yang berani memperkatakan tentang Tuhan. Dia berani bersaksi tentang Tuhan. Dia keluar dari rumah, dia bertemu dengan orang-orang banyak, dan dia bersaksi kepada semua orang bahwa apa yang terjadi kepada mereka itu sudah ada di dalam Alkitab. Bukan terjadi demikian saja, tetapi Tuhan sudah pernah berbicara di dalam firman-Nya. Dan Petrus juga berkata bahwa Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan juga Yesus itu sudah bangkit
dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dan dia sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan adik-adik, semua orang yang mendengar ketika Petrus berbicara dengan berani, dengan tidak ada takutnya, dengan suara yang keras, karena ada roh Tuhan di dalam Petrus, maka semua orang yang ada di situ, kurang lebih 3.000 orang, mereka akhirnya bertanya kepada Petrus, "Petrus, kami juga mau diselamatkan. Bagaimana caranya supaya kami selamat?" Akhirnya Petrus bilang, "Kalau kamu mau diselamatkan Tuhan, bertobat dan beri dirimu untuk dibaptis, maka kamu akan selamat." Dan adik-adik, luar biasa pekerjaan Tuhan. 3.000 orang pada waktu itu yang mendengar Petrus berbicara, semuanya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak sampai di situ saja Petrus dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memberkati Petrus sehingga melalui imannya, melalui doanya, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan ada orang yang sudah meninggal pun dia bisa berdoa kepada Tuhan dengan imannya dan orang itu bangkit kembali. Petrus juga menjadi pemimpin yang besar. Dia dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin oleh karena Tuhan sudah berbicara bahwa Tuhan akan memakai Petrus untuk menjadi orang yang hebat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat kan, kita dengar tadi cerita dari awal bahwa Petrus yang tadinya seorang nelayan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa, dia tadinya merasa diri tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, tetapi dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Meskipun dalam perjalanannya Petrus pernah menyangkal Tuhan, dia pernah takut, dia pernah tidak berani mengakui Yesus, dia pernah tidak berani bersaksi tentang Yesus. Tetapi adik-adik, ketika dia mau bertobat, ketika dia mau kembali mengasihi Yesus, maka Tuhan bisa memakai Petrus secara luar biasa. Terbukti bahwa Tuhan memberkati Petrus melalui doanya, melalui imannya, melalui pelayanannya, banyak orang boleh diberkati. Nah adik-adik, tante juga percaya bahwa kita orang-orang yang biasa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia, tetapi tante percaya bahwa ketika kalian berserah kepada Tuhan, kalian berdoa kepada Tuhan, kalian berusaha sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, maka tante percaya bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kalian semua. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang bukan biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang yang luar biasa seperti Petrus yang luar biasa. Amin adik-adik, kita mengaminkan firman Tuhan ini ya. Yuk bersama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini ya. Dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulangi lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk kita berdoa, bersyukur sudah mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa kami bisa mendengarkan cerita tentang Petrus. Kami belajar bagaimana orang-orang yang biasa Tuhan bisa menjadikan, memakai menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa.
Kami juga ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan di masa-masa yang akan datang. Berkati anak-anakku yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah supaya iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, luar biasa ya. Cerita tadi bahwa membawa kita mengenal bahwa memang kita adalah orang-orang yang mungkin di mata dunia kita adalah orang yang tidak berguna, orang yang mungkin dipandang hina, dipandang sebelah mata. Tapi jangan takut adik-adik, adik-adik lihat bahwa seorang Petrus yang luar biasa, Tuhan bawa dia menjadi orang yang luar biasa. Dia hanya penjala manusia, dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya luar biasa bahwa orang yang biasa menjadi yang luar biasa. Adik-adik juga bisa seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian satu ini untuk kita tahu bahwa Tuhan pegang masa depan kita. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan mengasihiku. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh semua harapku, mengejar semua citaku. Untuknya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua cita.
Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Namun sebelum kita berpisah, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami lagi. Mari Tuhan berkati, Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami selalu di dalam kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di tempat bermain, baik di sekolah, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Di mana apa yang Engkau inginkan, kami boleh menyaksikannya di dalam kehidupan kami lewat aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan di jam yang sama, adik-adik boleh bergabung bersama dengan kakak dan om di YPHS Kids Ministry. Dan jangan lupa, bagi adik-adik yang ingin didoakan ataupun adik-adik yang pengen untuk curhat ataupun meminta masukan dari om dan tante, silakan hubungi nomor-nomor yang ada yang tertera di bawah ini ya adik-adik. Sampai jumpa. Oke adik-adik. Shalom.